Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobifu41. Dalam kesempatan kali ini saya akan buat konten menjawab pertanyaan kapan waktu banyak yang bertanya, cara geser noken as, tutorial geser noken as, dan fungsinya apa, tujuannya apa, kok digeser. Jadi simak terus videonya dari awal sampai selesai. Jangan kebanyakan di skip biar tidak gagal paham ya. Ini mumpung lagi dial, jadi tak jelaskan cara geser noken as dan fungsi serta tujuannya geser itu apa. Yang pertama, cara geser noken as. Untuk gear timing kalian cowok seperti ini ya. Jadi gear timingnya yang pasti sudah dicowok, dilebarkan seperti ini contohnya, biar bisa digeser ya. Biar bisa digeser seperti ini. Kalau nggak dicowok, standarnya nggak bisa digeser. Ini ada contoh yang sudah dicowok seperti ini. Standarnya lubangnya seperti ini ya. Standarnya lubangnya kecil, sak pase baut. Nah, yang sudah digeser, lebarnya jadi segini. Ini sudah digeser. Tujuannya saya ulangi, lubangnya dilebarkan biar bisa digeser ya, biar bisa didial. Nanti digeser sesuai selera. Yang pertama, gear timingnya sudah dilebarkan. Dan yang kedua, noken asnya ini sudah dibobot ya. Tujuannya dibobot apa? Untuk setan jarum dialnya. Kalau nggak dibobot nanti setannya mepet. Standarnya ini tebel, hampir 20 mili. Ini dibobot sekitar 2,5 mili. Jadi sekitar 17,5 ya. Biar jarumnya bisa nempel di tapet, biar setannya enak intinya. Yang pertama, lubang gear timingnya dilebarkan. Yang kedua, noken asnya dibobot buat setan dial. Dan yang ketiga, kalian harus punya alatnya ya. Alatnya apa saja saya kenalkan. Yang pertama ini namanya busur. Ini busur derajat. Terus ini pangkonnya buat askruk, nancep di askruk, terus nanti dibaut busurnya, paten. Terus ini kawat buat membaca. Pakai kawat aja, lebih simpel, lebih praktis, lebih mudah untuk menyesuaikannya. Pangkon untuk dialnya, universal. Terus ini pangkon buat titik tertinggi, buat nyinkronkan antara titik mati atas seker sama 0 derajat busur ya. Terus yang pastinya dial, ini dial digital 2 biji, sama yang model jarum 1 biji. Menyesuaikan titik tertinggi, saya lebih suka pakai model jarum ya. Saya praktekkan untuk contohnya. Ini kalau diputer-puter, dia naik turun ya. Nah ini dicari titik tertingginya. Dicari titik tertingginya. Nah, sip, titik tertinggi. Nah yang di sini ini sudah menunjukkan dek 0 derajat ya. Itu fungsinya. Jadi ini buat ngenolkan yang di sini. Nah kalau sudah 0, baru kita dial. Fungsi dial geser timing itu nggak asal ya. Jadi digeser tapi nggak asal. Saya contohkan. Nah ini 0 dan sudah nyentuh di tapet ya jarumnya. Nah ini diputer, bacanya gimana ya, ini diputer. Opennya 1 mili. Saya kasih contoh. Ini sudah ketemu ya, ini posisi sudah selesai. Sudah saya dial, sudah saya geser sesuai yang saya inginkan. Nah ini sentuh ya. Sentuh 0,03, berada ndek kisaran 36 derajat sebelum TMA. TDC ini TMA. Nah nanti open 1 milinya ini. Open 1 mili. Kita putar pelan-pelan. Pelan-pelan. 1 mili ya, open 1 mili. Berada ndek kisaran 4 derajat sebelum TMA. Lah nanti TMA ini overlap ya. Overlapnya kita main di angka lah ini, titik tertinggi. Bisa juga acuan di busur 0 derajat. Nah overlapnya ini tak buat sekitar 1,29, hampir 1,3 ya. Jadi sekedar contoh saja. Nah nanti juga bisa membuat baca liftnya, LSA-nya. Liftnya berapa, lamanya bukaan tertinggi itu namanya LSA. LSA-nya ini kisaran 105 derajat.
close-nya tadi 38 derajatan. Dan yang X juga sudah selesai. Nah, selesai. Intinya fungsi geser timing, caranya gimana, sudah saya jelaskan ya. Kalau bicara soal fungsi dan tujuannya, yaitu tadi, kita sesuaikan biar hasilnya maksimal ya. Kalau cuma asal pasang ya motornya nggak bisa lari. Tapi kalau di dial disesuaikan, nah nanti powernya bisa maksimal. Intinya fungsi atau tujuannya itu tadi, mencari titik termaksimalnya ya. Jadi biar nggak asal pasang saja. Kalau asal pasang motornya nggak bisa lari, saya ulangi. Jadi nanti kalau asal pasang, misal bloknya ini sudah dipapas atau diganjel ada pakingnya, otomatis kan noken as ini topnya jadi geser, jadi kacau. Nah fungsi dial, fungsi geser noken as ya itu tadi, intinya disesuaikan ya. Disesuaikan sesuai selera. Jadi nggak harus nunggu noken asnya modif atau custom baru di dial, tidak ya. Mau noken asnya standar, saya ulangi, kalau pakingnya ini ganjelan, tebel, atau bloknya ini dipapas, otomatis kan top noken asnya ini berubah, jadi kacau. Nah tujuannya dial, yaitu tadi buat menyesuaikan topnya ya. Kita dial, kita topkan sesuai selera. Jadi open, close, LSA, overlap, intinya kita sesuaikan sesuai selera kita. Karena itu tadi, angka nggak bisa bohong. Dibuat kayak gini rasanya kayak gini. Kalau nggak di dial nanti kayak ada yang kurang. Kalau tanpa dial, tanpa geser noken, kayak ada yang kurang ya. Kan nanti topnya jadi nggak bisa, jadi asal-asalan. Apalagi itu tadi kalau ketebalannya sudah berubah. Kalau modal loncat satu mata nggak bisa ya. Karena setiap satu mata itu terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh. Jadi kalau ada yang bilang noken standar aja di dial, nah itu orang yang kurang wawasan ya. Orang kalau nggak berilmu memang kayak gitu, sukanya mencela. Mau noken as standar, yaitu tadi saya ulangi lagi ya. Misal motor balap, regulasinya 147 wungkul. Nah itu kan noken asnya INX standar dealer, nggak boleh ganti. Lah INX standar dealer pun kan di dial, padahal noken asnya standar. Ya karena itu tadi bloknya dipapas banyak. Buat naikkan kompresi, biar pistonnya naik terus dibubut pinggirnya saja. Biar tengahnya jadi dum ya. Nah itu tadi kan noken asnya jadi kacau. Nah kacau akhirnya di dial. Digeser ya noken asnya. Jadi kalau ada yang bilang noken as standar saja di dial apalah, itu orang yang amit. Kalau kata kasarnya bodoh. Padahal mau noken as standar, mau modif, namanya dial, geser noken itu wajib. Penting ya. Bahkan standar dealer sekalipun, misal paking standar, blok standar, head standar, paking standar, tapi kalau sudah bore up, stroke up, ya noken asnya kalau saya pribadi perlu digeser, dimaksimalkan. Misal overlap X-nya dinaikkan, overlap in-nya digeser sedikit. Mau ketebalannya standar, noken asnya standar, kalau saya pribadi dial noken as itu perlu. Untuk motor yang sudah modif, bore up, stroke up, tapi packingnya standar, noken asnya in. Nah itu saya dial. Misal ada yang komen, noken standar aja di dial bla bla bla. Nah itu berarti orang yang itu tadi ya, orang yang bodoh. Yang ngatain itu orang bodoh. Padahal nggak nunggu noken modif ya. Saya ulangi, motor balap tadi yang saya bahas. Regulasi misal FU porting, noken asnya in. Nah itu di dial, sekalipun noken asnya standar in, mau wungkul noken standar INX, nah itu di dial, digeser. Nggak harus nunggu noken asnya custom ya, baru dial. Karena fungsi dial ini buat baca noken itu tadi. Jadi biar gesernya itu nggak asal geser, jadi ada acuannya. Misal nggak punya alatnya gimana mas, nggak punya busur, nggak punya dial apa, ya nggak masalah geser noken. Saya dulu 2016an ya, waktu belum punya alatnya, nah itu juga main feeling. Jadi saya geser tanpa ada alat sama sekali. Nah itu acuannya garis ini. Garisnya saya buat lurus apa agak naik. Ya itu alhamdulillah ya, nyatanya hasilnya juga lumayan bersaing. Cuma dengan adanya alat, hasilnya jadi semakin maksimal ya. Karena alat ini nggak bisa bohong, kan angkanya secara pasti. Kalau cuma main feeling, ya itu tadi, bejo-bejan. Nanti gak konsisten hasilnya. Nanti misal bikin 200 cc, nanti misal motornya ada kendala apa terus bikin lagi
belum tentu nanti hasilnya sama. Tapi kalau dengan alat ini misal bikin motor 250 cc tembus 38 HP, hampir 38. Nah nanti kalau bikin lagi nanti bisa konsisten. Karena apa? Karena ada datanya. Oh kemarin tak buat sekian, enak jelas ada datanya tertulis. Tapi kalau nggak ada alat, nggak terbaca, nggak tertulis, ya itu tadi nggak ada acuannya. Bikin lagi nanti nggak ada kiblatnya, nggak ada arahnya. Dari saya tambahan, fungsi alat-alat ini apa? Nah itu tadi buat baca terus ditulis ya. Jadi misal enak atau nggak enak itu ada acuannya. Kalau fungsi geser timing itu tadi buat menyesuaikan. Mau tanpa alat pun geser timing bisa ya. Caranya itu tadi, gear timing dilebarkan, noken as dibubut, hanya cuma geser noken. Tanpa alat-alat ini pun sebenarnya bisa main feeling ya. Tapi nggak ada data secara pastinya. Cuma pengen geser saja, modal dilebarkan, bubut noken udah bisa geser timing. Tutorial geser timing cuma itu tadi. Dilebarkan timingnya saya ulang-ulangi ya. Bubut noken selesai. Cuma fungsi alat ini kan buat baca datanya itu tadi loh. Dibaca secara pasti. Jadi nanti motor enak itu datanya sekian, motor nggak enak datanya sekian. Nah nanti ada patokan, ada pakem pas ngerubahnya. Misal overlap tak buat 2 mili, rasanya gini, nggak enak, atasnya kurang jalan, malah nggak jalan. Nah nanti diturunkan, misal overlap dibuat 1 milian, oh enak, atasnya jalan. Nah itu jelas, kalau ada datanya jelas. Nah tapi kalau nggak ada datanya, nggak ada alat ini, cuma main feeling ya susah. Kalau gesernya bisa geser tanpa alat-alat ini bisa. Cuma itu tadi lebih susah. Kalau ada alatnya kan enak, ada data secara jelas, tertulis jelas. Oh opennya kemarin tak buat 5 derajat, rasanya kayak gini. Terus tak tambahi misal jadi 25, oh close-nya jadi berkurang. Overlap bertambah, LSA-nya kecil. Nah nanti rasanya gini. Overlap tak kurangi, LSA-nya naik, rasanya gini, kan jelas kalau ada alatnya. Kalau tanpa alat, nggak ada data-datanya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Tambahan dari saya, tak tambahi penjelasan sekalian, mumpung satu tema. Dan pertanyaannya cuma cara geser noken. Nah, caranya gampang, cuma ini tadi, timing, bubut noken, geser udah. Tambahan dari saya penjelasan mengenai dial itu tadi. Fungsi dial itu apa? Tujuannya apa? Bedaannya pakai alat sama nggak pakai alat ini apa? Nggak pakai alat ya sebenarnya nggak masalah. Cuma kurang pasti gitu aja. Dulu saya belum punya alat ini ya, main feeling, tetap tak geser. Daripada nggak main geser ya, saya lebih menghargai yang tanpa alat ini tapi masih usaha, masih digeser. Nah itu lebih saya hargai daripada udah packingnya tebel atau bloknya papasan tapi nggak ada usaha sama sekali. Jadi dipasang apa adanya, nggak digeser, cuma pasang, dilompat-lompatkan satu mata ya nggak bakal enak. Masih mending orang yang nggak ada alat itu tadi tapi digeser, usaha disesuaikan patokan garis ini, patokan loopnya noken. Jadi masih usaha lah digeser, main feeling, nggak ada alatnya, itu saya masih respect daripada nggak ada usaha sama sekali ya. Itu tadi saya ulangi, wis ganjelan, papasan, masang noken, asal pasang tok. Nggak bakal enak motornya. Lebih enak lagi kalau ada rezeki beli alat ini ya, beli dial digital 2, pangkonnya 2, pangkon yang dek drat busi buat nyari titik tertingginya. Terus busur apa intinya lengkap, tambah jempol. Tinggal melajari cara dialnya, dial noken as, terus tinggal merasakan dibuat segini rasanya gini, reset lah, yakin nanti pasti tambah berkembang. Jadi rahasia bikin 250 cc kemarin, klep standar bisa 37,5 HP, ya rahasianya ini teliti, terus ada angkanya nggak asal. Tanpa alat-alat ini ya mungkin mustahil ya bisa dapat tenaga segitu besarnya. Kalau nggak didukung alat-alat ini. Nggak cuma ini, ada alat lagi, misal buat ngukur kompresi, buret, terus banyak alatnya. Kalau nggak didukung alat-alat lengkap,
mustahil bisa dapat tenaga sangat besar ya. Alhamdulillah. Sudah selesai bore up 68. Tinggal kita lepas semuanya terus naik. Oh ya, sama masang kupling ini. Gampas RJ kayak biasanya. Sudah dibubut rumah pelatih. Sudah dibor-bor. Selesai. Intinya semoga bermanfaat. Ada baiknya silakan diambil. Misal ada buruknya silakan dibuang ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Salam dari saya Bobby Fu 41 Channel. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Misal bermanfaat, bisa kalian share ke teman kalian. Barangkali ada yang masih bingung, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kalian tanya di komentar. Atau barangkali ada yang pengen dibuatkan konten apa, kayak konten kali ini dan konten-konten sebelumnya, kan menjawab pertanyaan. Sering saya jelaskan, saya jawab lewat konten. Barangkali ada yang pengen dibuatkan konten, tanya soal apa, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Silakan bertanya, insya Allah saya jawab. Saya jawab secara lengkap, rinci, dan detail. Sekalian nanti buat belajar bersama, biar makin maju dan berkembang. Oke lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita jawab, kita buatkan konten macam-macam penyebab mesin cepat panas ya. Jadi ada yang bertanya, pertanyaannya bagus. Kalau pertanyaan bagus, mesti saya jawab lewat konten. Misal ini tadi, tutor geser timing sama tujuannya. Jadi tak tambah sekalian penjelasan alat-alat ini tadi. Nah kemarin ganti uli berapa lama juga saya jawab. Next kita jawab ya, kita buatkan konten macam-macam penyebab mesin cepat panas. Pertanyaannya bagus. Nantikan saja ya. Next kita buatkan, kita jawab. Kalau komentarnya sederhana, nanti bisa langsung saya jawab lewat komentar ya. Langsung saya balas. Misal pertanyaan, Mas underbone pakai apa? Nanti langsung saya jawab pakai HRP. Misal pertanyaannya, Mas pelek pakai apa? Tak jawab langsung pakai RCB tipe SP811. Mas speknya apa? Nah nanti sudah dijelaskan, dek konten sudah lengkap, tinggal tonton saja. Mas karbu ukuran berapa? Nah, langsung tak jawab pakai 38 remer. CDI pakai apa? Langsung tak jawab pakai BRT. Langsung jelasnya dek konten. Pertanyaannya perlu penjelasan detail, jawabnya nanti lewat konten.